Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin yang berbahagia, dua kenikmatan yang teramat besar namun justru kebanyakan manusia kurang mampu memanfaatkan sebaik-baiknya. Itulah kenikmatan badan sehat dan kesempatan yang bertebaran dalam kehidupan ini. Ada yang dengan sadar merusak kesehatan tubuhnya, dan ada pula yang tanpa sadar, pelan namun pasti, menghancurkan kesehatan dirinya, dan yang terakhir itulah yang terbanyak, yakni menghancurkan kesehatan. Dibuangnya dengan sia-sia kesempatan baik dalam hidup ini tanpa sadar bahwa dalam 24 jam saja telah menyimpan 1440 menit, cukup panjang untuk meraih bahagia, sejahtera, atau sukses dalam hidup ini. Waktu adalah satu kekuatan yang tak terkalahkan. Tak seorang pun mampu mencegah kehadirannya. Ia hadir dengan pasti, melahap dan melindas apa dan siapa saja, tak terkecuali diri kita semua, sampai pada akhirnya habislah sudah kesempatan hidup yang sudah ditentukan untuk kita, untuk semuanya. Dalam perjalanan hidup ini akan melalui proses ketuaan. Senang atau tidak, mungkin proses itu bisa dipercepat atau diperlambat, tetapi perlu diingat, ketuaan tak mungkin bisa dibatalkan. Perjalanan hidup ini selalu maju dan terus maju sampai pada titik yang paling menakutkan. Disinilah kita harus bersikap lebih cermat dan hati-hati. Kita tidak mampu mengalahkan waktu, tetapi kita harus mengisi dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita tidak dapat menghindari kematian, tetapi bagaimana kita harus mengisi kehidupan ini. Sebab bagi orang yang beriman, kehidupan ini harus diisi sebaik-baiknya sebagai tanaman yang nantinya buahnya kita petik manakala kita kembali menemui Tuhan. Itulah kehidupan yang sejati, kekal dan abadi. Sementara manusia ada yang selalu meneriakkan kata memento mori, ingat kematian. Ungkapan semacam itu banyak terlahir dari jiwa yang putus asa, lemah, apatis. Di situ pihak ada yang meneriakkan semboyan carpe diem, nikmati hidup ini. Anjuran untuk melampiaskan segala hasratnya tanpa mengenal arti moral dan etik, tanpa peduli arti haram dan halal, tanpa peduli pahala dan siksa. Sebab baginya surga dan neraka adanya hanya di dunia saja. Setelah mati, no problem, mereka berkata. In hiya illa hayatun dunya, kehidupan hanya di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, tidaklah kita akan dibangkitkan. Bagi hamba yang beriman, ad-dunya masra'atul akhirah, dunia adalah ladang tempat menebarkan biji-biji tanaman yang nantinya dipetik di akhirat. Bagi hamba yang beriman, tidak sekedar diajarkan untuk berani menatap kematian, tetapi berani pula mengisi kehidupan ini. Seseorang akan tahu mahalnya kesehatan tubuh di saat ia terbaring dalam sakit. Betapa nikmatnya nasi di saat seseorang merasa lapar. Betapa mahalnya selembar dua lembar uang di saat-saat kita dalam kemiskinan. Untuk mengetahui mahalnya arti kehidupan, tak usah kita harus merasakan kematian terlebih dahulu. Tetapi cukup jika kita sempat melihat tulang-tulang manusia yang makin hari makin banyak berserakan di sana-sini. Kehidupan dunia bukan atas kehendak dan rencana manusia, seperti juga kematiannya bukan kehendak dan rencananya,
Namun demikian, bagi kita wajib berikhtiar bagaimana seharusnya mengisi kehidupan ini dan berupaya menghindari kematian yang tidak wajar. Ajal yang seharusnya tidak perlu datang dahulu. Dapatkah kematian seorang ditunda, diperlambat? Bisa, atas kehendak Allah dengan syarat kita berdoa dan berikhtiar. Antara doa dan usaha memang harus selalu berdampingan. Tidak cukup seorang hanya berdoa tanpa usaha atau sebaliknya. Tak pantas bagi orang yang beriman hanya mengandalkan usahanya tanpa mau berdoa. Berdoa dan berusaha menanti dengan segala kepasrahan diri kepada keputusan yang maha perkasa, itulah yang disebut tawakal. Apa sebenarnya yang banyak menjadi sebab di mana seorang dengan cepat menemui kematian? Inilah yang patut kita ketahui dan kita pelajari. Kita ambil manfaat darinya. Itulah salah satu ikhtiar yang pertama kali harus kita laksanakan. Segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi terjadi menurut suatu kepastian yang memang sudah dipastikan, dan setiap kepastian pasti ada sebab-sebabnya. Sebab yang selalu mendatangkan akibat, dan itulah yang disebut hukum, sebab akibat atau hukum kausalita. Demikianlah juga kematian dan kehidupan, tidak lepas dari hukum sebab akibat yang merupakan sunnah Allah yang wajib dipelajari oleh umat manusia untuk diambil suatu pelajaran yang teramat luhur dan berharga demi kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in syababa. Surah Al-Kahfi ayat 84 yang artinya, sesungguhnya telah kami berikan kekuasaan kepadanya di muka bumi dan telah kami berikan kepadanya sebab-sebab tiap-tiap suatu kejadian. Saya akhiri khutbah ini dengan doa. Semoga Allah mengkaruniai kita umur panjang, hidup berbahagia, mampu melaksanakan amal-amal kebajikan menurut sabda Rasulullah SAW. As-sa'adatu kullas sa'adah tulal umur wa husna amaluhu, yang artinya kebahagiaan yang paling tinggi di atas segala kebahagiaan adalah umur panjang dan banyak amal kebajikannya. Aqulu quli hadza wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu sayyidil jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ausikum wa nafsi bittaqallah. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la tahtasib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin wa dzikrullahi akbar. Insyaallah.